Alia, kamu jangan berani sama mama. Lebih baik kamu pergi. Assalamualaikum. Hai good people, welcome back again. Kembali lagi nih di ulasan alur cerita BHSI. Ya Allah, capek juga ya gengs kalau ngomongnya gitu. Ya kadang ngantuk duluan Min, pemirsa kalau Mimin ngomongnya gitu. Oke, seperti biasa kali ini Mimin akan mengulas untuk episode malam ini dan juga untuk episode sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita doakan semoga Hamidun palsu si Alyong ini cepat terbongkar ya gengs. Dan pastinya masih banyak kejutan untuk kita tunggu dan saksikan bersama. Karena di episode malam ini kita masih harus melihat jika Dewa dan Nana masih harus menghadapi masalah besar tentang Hamidun palsunya si Alyong ini. Karena di episode sebelumnya ternyata masalah yang mereka hadapi belum juga menemui titik cerah. Apakah mungkin gengs, di episode malam ini barulah masalah ini akan terpecahkan? Tapi di episode semalam ada yang janggal nih gengs. Dan mungkin ada kaitannya untuk episode malam ini. Karena Zaki yang telah mengetahui siapa orang yang menyebarkan berita tersebut, yang tak lain adalah si Ronai. Nah, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Zaki ya gengs? Apakah mungkin di episode malam ini kebenaran tentang Hamidun palsunya si Alyong baru akan terungkap? Penasaran gak? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam ulasan untuk episode malam ini. Let's go! Check it out! Karena ternyata trailer yang kita lihat kemarin masih belum muncul juga ya gengs di episode tadi malam. Maka bisa jadi di episode malam inilah Dewa, Nana, Pasha, dan Alyong baru akan pergi ke dokter untuk mengecek apakah benar si Alyong hamil anak Dewa. Karena bukannya apa ya gengs, takutnya Alyong memang hamil tuh, tapi hamil anak ular. Habisnya kan dia manusia ular. Tapi setidaknya di episode tadi malam kita dibuat agak lega ya gengs, dengan banyaknya diperlihatkan adegan Dewa dan Nana. Cie, pasti kalian pada ikutan nangis tuh tadi malam. Bener kan kata Mimin, kalian pasti bakal nangis bombay? Ngaku, hayo ngaku. Siapa yang ikutan nangis tadi malam komen di bawah ya. Ah lu banyak tanya, kayak lu gak nangis aja Min. Dikit cuy, Mimin mah gak nangis, cuman keluar air dari mata aja. Sama aja Mince. Ya sorry. Oke lanjut. Dan yang bikin kita tambah baper dan salut adalah saat Nana telah mengetahui apa yang Dewa lakukan. Nana masih mampu untuk bertahan dan masih mau untuk berusaha mempercayai Dewa jika Dewa tidaklah mungkin melakukan hal bodoh ini dan menganggap Alia telah berdosa. Di mana hal ini sungguh sangat-sangat membuat hati kita bersedih ketika melihat Nana, idola kita, melakukan hal ini ya gengs. Tapi ngomong-ngomong Mimin penasaran deh, ini hati Nana terbuat dari apa ya? Kok kuat banget bisa nahan perasaan seperti ini? Mungkin hati Nana mah terbuat dari baja ya gengs, tahan banting. Atau terbuat dari semen 3 roda, kuat dan kokoh. Tapi kita tahu ya gengs, kalau sebenarnya Nana hanya berpura-pura kuat karena Nana adalah tipikal orang yang gak mau kasih lihat kesedihannya di hadapan orang lain. Jadi setiap ada masalah sama Dewa, Nana sabar tabah dan kuat di luar, tapi di jero hati mah ngajerit gengs. Sabar ya Nana, badai pasti berlalu. Tapi kemungkinan di episode malam ini si Alyong akan berulah lagi nih gengs. Karena Mimin dapat bocoran jika si Alyong mendatangi rumah kediaman Buana. Dan terlihat Pasha yang mencoba untuk menahan si Alyong, tapi si Alyong yang nekat langsung masuk dan menemui Dewa yang sedang bersama Nana, dan terlihat pula ada Bu Farah. Terus si Alyong kena damprat tuh sama Mas Dewa. Terlihat juga kalau Bu Farah yang sudah muak dengan si Orai Kadut ini langsung membawa si Alyong ya gengs. Bagus Bu Farah, kasih pelajaran aja tuh si Alyong biar gak gangguin Dewana lagi. Wah, jadi penasaran deh. Kira-kira kenapa ya geng si Alyong ini? Berulah apa lagi ya sampai Bu Farah sama Dewa marah kayak gitu? Apa mungkin gengs, kalau si Alyong ini mulai melancarkan aksinya agar bisa tinggal di rumah Buana lagi? Karena seperti yang kita tahu ya gengs, kalau di episode sebelum-sebelumnya Alia mulai menyiapkan rencana agar bisa tinggal lagi di rumah Buana. Apa mungkin gengs kalau Alyong sengaja memberitahu Bu Farah tentang kehamilan palsunya itu? Coba menurut kalian gimana gengs? Apa yang kira-kira si Alyong lakukan ya? Dan untuk ulasan yang kita bahas di video kemarin ternyata salah ya gengs. Di sini Mimin juga minta maaf lagi ya. Karena ternyata berita yang ada di media sosial itu telah di-take down oleh Zaki atas permintaan Pasha. Yang dimana Pasha melakukan hal ini juga merupakan dari permintaan Dewa sendiri. Dewa meminta kepada Pasha untuk men-take down berita tersebut
agar Nana tidak semakin terbawa suasana ke dalam masalah ini. Yang dimana jika berita tersebut tidak di take down, maka berita ini seharusnya sudah bisa diketahui oleh keluarga Buana ya gengs. Karena seperti yang kita bahas di video ulasan kemarin, kalau seharusnya keluarga Buana bisa tahu dari berita ini, tapi ternyata berita tersebut di take down. Ya hasilnya keluarga Buana masih belum tahu ya gengs. Mungkin apa yang ada di pikiran Dewa saat ini adalah ingin menyelesaikan masalah ini tanpa diketahui oleh keluarga Buana. Dan mungkin juga Dewa masih menunggu momen yang pas agar bisa memberitahukan Mama Kefarah tercinta. Soalnya kalau gini-gini terus kapan kelarnya ya gengs? Dan menurut Mimin, seharusnya masalah ini akan lebih mudah untuk diselesaikan ya. Jika andai saja Zaki melaporkan hal yang telah ia temukan ke Bu Farah, yaitu jika Zaki telah mengetahui fakta, si Alyong sebenarnya sudah menikahi seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah mantan karyawan Buana Corp sendiri. Karena di episode sebelumnya, Zaki telah mengetahui rumah almarhum suaminya Alia, dan ini bukti jelas yang tidak bisa ditepis oleh Alia. Jika hal ini dilaporkan kepada Bu Farah, maka seharusnya ini sudah cukup ya gengs untuk membongkar kedok as alias kartu matinya si Alyong selama ini. Yang pastinya Dewa juga akan kaget karena ternyata selama ini kalau Alia sudah menikah dan Dewa ternyata memacari seorang janda muda, jandanya para remaja. Darah muda itu Mah Min. Oh iya ya. Oke lanjut. Belum lagi bukti temuan yang ditemukan oleh Zaki di episode semalam. Ternyata Zaki telah mengetahui jika orang yang menyebarkan gosip tersebut adalah si Ronai. Maka menurut Mimin, jika dua hal di atas dilaporkan oleh Zaki kepada Bu Farah, maka semua masalah ini akan selesai bin kelar ya gengs. Ibarat kayak pepatah tuh, sekali tepuk dua nyamuk modar. Kebohongan si Alyong terbongkar, ditambah si Ronai juga akan ketahuan telah sengaja menyebar gosip yang membuat jelek nama besar keluarga Buana. Tapi bukan sinetron ya namanya. Maka dari itu juga untuk kalian yang komen menanyakan jika si Ronai akan mensabotase hasil tes Hamidonnya si Alyong, Mimin kurang tahu ya gengs, kenapa bisa dibuat seperti itu alurnya. Soalnya Mimin cuma seorang sinopsis kreator dan hanya mencoba untuk memprediksi dari sisi alurnya saja, serta memberi sedikit bocoran, selebihnya Mimin gak tahu. Jadi jika prediksi Mimin benar berarti Mimin hoki, dan kalau salah ya mohon maaf ya gengs. Kita harus tetap semangat walaupun alurnya agak bikin haredang tuh. Haredang. Dan kita ambil sisi positifnya aja ya gengs, karena gara-gara masalah ini kita bisa melihat Dewa yang mulai pelan-pelan melupakan rasa gengsinya terhadap Nana. Buktinya semalam Dewa udah berani peluk cium Nana tuh tanpa harus ngeles adanya daun kering bulu mata ataupun pencitraan lainnya. Mungkin dibalik ini semua nanti BHSI memiliki alur tersendiri ya gengs. Maka dari itu kita sebagai penonton setia tetap selalu mendukung BHSI apapun itu alurnya ya gengs. Sutradara, penulis, semua cast dan kru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba menghibur kita semua. Nah gimana kira-kira menurut kalian gengs tentang pembahasan kita kali ini? Coba luapkan opini kalian di kolom komentar ya. Mimin pengen tahu apa yang kalian rasakan dan prediksi kalian masing-masing. Oke deh, sekian dulu dari Mimin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya, biar kita bisa sama-sama membantu Nana menyelesaikan kasus Hamidun palsunya si Alyong ini. Dah, wassalamualaikum.